Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, anak-anakku kelas 7, 8, 9 dan pemirsa PKTV yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Ya ayyuhalladzina amanu jatanibu katsiran minadh dhann inna ba'dadh dhanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtam ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Sadaqallahul adzim. Bapak Ibu hadirin yang telah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita senantiasa mengucapkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah memberikan kepada kita semua nikmat, sempat, sehat yang dilandasi dengan iman dan Islam, sehingga hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan ibadah-ibadah di bulan Ramadan, yaitu ibadah puasa dan amaliyah di bulan Ramadan yang telah kita laksanakan tanpa ada halangan suatu apapun. Selawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang insya Allah kita nantikan syafaatnya pada yaumul akhir nanti. Bapak Ibu, anak-anakku hadirin yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, menikmati kehidupan yang tenang, tentram, bahagia merupakan dambaan bagi semua orang. Karena dengan ketenangan, ketentraman, kebahagiaan itu akan memberikan pengaruh yang luar biasa terhadap kesehatan dan kualitas kehidupan kita. Sebaliknya, kegelisahan yang menghantui diri kita itu akan bisa memberikan dampak yang kurang baik terhadap kehidupan kita, bahkan kesehatan kita. Maka dari itu, bagaimana Bapak Ibu, anak-anakku, cara agar hidup kita bisa tenang, bisa tentram, dan bisa bahagia? Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan peringatan kepada kita semua lewat Quran, surat Al-Hujurat ayat 11 sampai 12. Di sana ada petunjuk-petunjuk bagaimana akhlak mulia yang harus kita terapkan dalam kehidupan, sehingga nanti ujung-ujungnya kita akan mendapatkan ketenangan, ketentraman, dan kebahagiaan. Tadi sudah saya baca di awal tadi Quran surat Al-Hujurat ayat 11 sampai dengan 12, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olokkan lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olokkan perempuan lain, karena boleh jadi
perempuan yang diolok-olokkan lebih baik dari perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela satu sama lain. Dan janganlah saling memanggil dengan gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk atau fasik setelah beriman. Dan barang siapa tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Kemudian dalam ayat 12, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah di antara kamu menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha Penerima taubat dan Maha Penyayang. Bapak Ibu, anak-anakku, hadirin yang istilah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan petunjuk, peringatan kepada kita. Ada 3 garis besar akhlak mulia yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah saling menghormati satu sama lain. Dalam pergaulan kita sesama manusia, hablum minan nas. Mari kita gunakan prinsip bahwa setiap mukmin adalah bersaudara. Maka yang namanya bersaudara, kita usahakan untuk tidak merendahkan, tidak meremehkan, bahkan tidak membuat saudara kita itu ditertawakan. Mari kita budayakan saling menghormati, saling menghargai. Karena kita tidak tahu, Bapak Ibu, anak-anakku, yang kita remehkan, yang kita rendahkan, itu mungkin di mata Allah lebih baik daripada diri kita. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, berdasarkan dari Quran surat Al-Hujurat ayat 11 sampai dengan 12. Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kepada kita petunjuk untuk menghindari yang namanya sifat tercela. Apa saja itu sifat tercela? Yang pertama adalah kita hindari sifat yang suka mengolok-olok, suka mengolok-olok orang lain, suka menjelek-jelekkan orang lain. Yang kedua adalah kita hindari sifat saling mencela. Karena kita tidak tahu yang kita olok-olok, yang kita cela, mungkin di mata Allah derajatnya lebih baik daripada kita. Yang berikutnya yang kita harus hindari apa, Bapak Ibu dan anak-anakku? Kita harus menghindari memanggil dengan gelar yang buruk, gelar yang tidak disukai oleh orang tersebut, bahkan membuat orang itu sakit hati. Maka itu harus kita hindari. Yang berikutnya adalah kita hindari yang namanya zon atau berprasangka buruk. Karena Allah sudah menjelaskan, inna ba'dadh-dhanni ismun. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Karena dengan prasangka berarti kita sudah mencurigai orang lain. Maka itu harus kita hindari. Berikutnya Bapak Ibu, anak-anakku, yang harus kita hindari adalah apa? Mencari kesalahan orang lain. Bahkan kita sebutkan keburukannya itu. Kita gunjingkan dalam forum yang namanya forum ghibah, forum gosip, forum ngerumpi. Karena Allah sudah menjelaskan, kalau kita suka ghibah, kita suka gosip, suka ngerumpi, maka kita seperti memakan daging saudaranya yang mati. Ya'kula lahma akhihi maita. Ya'kula lahma akhihi maita. Memakan daging saudaranya yang mati. Fakarih tumuh, maka tentu kalian membencinya. Bapak Ibu, anak-anakku, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus hindari yang namanya sifat yang tercela. Dari suka mengolok-olok, mencela, kemudian memanggil dengan panggilan yang buruk.
suka berprasangka buruk, dan suka mencari kesalahan, bahkan kita suka menggunjing, menggibah, menggosip, mengerumpi. Itu harus kita hindari. Berikutnya adalah Bapak Ibu, dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 11 sampai 12 tadi juga diajarkan bagaimana kita selalu berupaya untuk husnudzon atau positive thinking. Kita hindari yang namanya berprasangka buruk, kita utamakan berprasangka baik atau positive thinking. Karena dengan positive thinking itu nanti insya Allah akan bisa memberikan respon kepada kita agar terhindar dari yang namanya sifat-sifat tercela tadi. Kita akan terjalin hubungan yang baik antara satu sama lain, mempererat ukhuwah Islamiyah kita, mempererat silaturahim antar saudara-saudara seiman. Jadi Bapak Ibu, anak-anakku yang istilah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 hal yang tadi harus kita terapkan. Yang pertama adalah saling menghormati, menghargai satu sama lain. Yang kedua adalah menghindari sifat tercela, dari suka mengolok sampai suka menggunjing. Dan yang ketiga adalah kita selalu berprasangka baik atau positive thinking atau selalu husnudzon. Insya Allah nanti akan menjadi bekal kita bisa membuat hidup kita menjadi lebih bahagia dan tentram. Berikutnya Bapak Ibu, anak-anakku hadirin yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana sih cara kita menggunakan lisan kita agar juga menunjang hidup kita, agar hidup kita itu bisa menjadi hidup yang bahagia dan tentram? Rasulullah SAW sudah mengajarkan melalui hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, yaitu man kana yu'minuna billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkata yang baik atau diam. Jadi pilihannya hanya 2 Bapak Ibu, berkata yang baik atau diam. Kalau bisa yang berkata yang baik maka silahkan, kalau tidak bisa maka diam. Tidak ada pilihan yang ketiga. Mencela tidak ada. Mencela, ghibah, gunjing, gosip, rumpi bukan menjadi pilihan bagi orang-orang beriman dalam berkomunikasi. Ya, maka pilihannya hanya 2, berkata yang baik atau diam. Maka dari itu kami mengajak kepada diri saya pribadi dan Bapak Ibu dan anak-anak semua, mari kita budayakan untuk berpikir dulu sebelum kita berucap. Berpikir dulu sebelum kita berucap. Apakah ucapan kita, perkataan kita bisa memberikan manfaat bagi orang lain atau tidak? Kalau bisa memberikan manfaat maka silahkan, kalau tidak maka kita hentikan atau diam. Bapak Ibu hadirin, anak-anakku, pemirsa PKTV dimanapun Anda berada, alhamdulillah tadi kita sudah bersama-sama memahami perintah Allah, petunjuk Allah dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 11 sampai 12, di mana Allah sudah memberikan petunjuk bagaimana kalau kita menerapkan akhlak yang mulia tadi dalam kehidupan, itu nanti akan bisa menunjang yang namanya kebahagiaan, ketentraman, dan kenyamanan. Dan kita dukung juga dengan bagaimana kita bisa berucap dengan yang baik, yang bisa memberikan kemanfaatan bagi orang lain. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.